Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Afrila Ardianto dari Seni Pertunjukan 2020 kelas B. Kali ini saya akan menjabarkan atau mendefinisikan tentang geopolitik. Geopolitik terdiri dari dua kata, yaitu geo dan politik. Mengutip pendapat Preston E. James, geograf, mempersoalkan tata ruang, yaitu sebuah sistem dalam hal menempati sebuah ruang di permukaan bumi. Dengan demikian, geografi berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Adapun politik bermakna sebagai kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Secara khusus, geopolitik didefinisikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan yang berbentuk kebijaksanaan nasional dengan didukung oleh aspirasi nasional geografi. Kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas suatu negara, yang apabila dijalankan dan berhasil akan memberikan dampak langsung kepada sistem politik sebuah negara. Dalam makna lain, geopolitik juga merupakan penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya berkaitan dengan masalah-masalah geografi, wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Selanjutnya, pengertian wawasan Nusantara secara etimologi. Secara etimologis, wawasan Nusantara terdiri dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas atau bahasa Jawa yang bermakna sebagai tinjauan, pandangan dan penglihatan indrawi. Dengan demikian, wawasan adalah tinjauan, pandangan dan penglihatan indrawi. Jika dikhususkan lagi, memiliki makna sebagai cara melihat atau cara pandang. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara bermakna menunjukkan letak antara dua unsur atau diapit di antara dua hal, dua benua yaitu Asia dan benua Australia, serta dua samudra yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang berposisi di antara dua benua, yaitu benua Australia dan Asia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Berdasarkan pemahaman kontemporer, kata Nusantara digunakan sebagai penyebutan lain dari nama Indonesia. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional, dimaknai pula sebagai cara pandang yang utuh atau menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Hal ini berarti setiap warga dan aparat negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan nasional, bangsa, dan negara Indonesia. Kedudukan wawasan Nusantara yaitu memiliki kedudukan sebagai visi bangsa. Dalam kaitannya dengan kedudukan wawasan Nusantara merupakan visi bangsa Indonesia dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara, yaitu menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Selain itu, dalam paradigma nasional, posisi atau kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah. Ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ide. Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusi dengan negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional. GBHN atau garis-garis besar haluan negara sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. Selanjutnya, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Selanjutnya, sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional. Konsep wawasan Nusantara sebagai geopolitik di Indonesia harus kita pahami sebagai pertimbangan dasar dalam penyelenggaraan negara berdasarkan letak geografisnya. Untuk menjadi pemenang dalam suatu perlombaan, kita wajib memahami medan sehingga mengetahui
mengetahui strategi terbaik apa yang harus dilakukan di dalamnya. Suatu negara membutuhkan geopolitik untuk menentukan pembinaan politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geografis untuk mencapai tujuan negara tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan dan bangsa yang menjemuk memiliki geopolitik tersendiri, yaitu wawasan Nusantara. Sedangkan fungsi wawasan Nusantara sebagai geopolitik di Indonesia yaitu yang pertama, konsepsi Nusantara di forum internasional diterima dan diakui. Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integritas atau integrasi nasional. Penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sebagai sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Adapun tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia yaitu yang pertama, tujuan keluar. Terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta mengembangkan hubungan kerjasama dan saling menghormati. Tujuan ke dalam yaitu menjamin persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, antara lain politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Demikianlah penjabaran mengenai konsep geopolitik Indonesia dengan wawasan Nusantara. Terima kasih, semoga teman-teman semua bisa mengambil apa yang sudah saya sampaikan, mengambil ilmunya, dan mengambil wawasan yang lebih luas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.